Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Dosier Hitam, channel yang membahas kasus-kasus kriminal, misteri sejarah, dan kisah tak terpecahkan dari seluruh dunia. Di sini saya tidak hanya sekedar menceritakan ulang, tapi saya juga menelusuri jejak, mengurai fakta, dan menyelami sisi gelar dari kisah-kisah yang membuat dunia terdiam. Jika kamu menyukai konten misteri dan investigasi seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita kelam lainnya. Dan malam ini saya akan menelusuri salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah Norwegia. Sebuah kasus yang penuh teka-teki, penyamaran, dan kemungkinan keterlibatan mata-mata internasional. Ini adalah kisah tentang Isdal Woman. Pada tanggal 28 November tahun 1970, hutan lebat di lembah Isdalen, sebuah wilayah terpencil di dekat kota Bergen, Norwegia, sedang diselimuti udara dingin musim gugur. Seorang ayah dan dua anak perempuannya sedang mendaki ketika mereka mencium bau aneh sesuatu yang terbakar. Saat mereka mengikuti bau tersebut, mereka menemukan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tersembunyi di balik bebatuan dan semak belukar, terbujur tubuh seorang wanita. Terbakar parah, sebagian besar wajah dan rambutnya hilang, kedua lengannya berada dalam posisi aneh seperti seseorang yang mencoba melindungi dirinya dari api. Polisi segera tiba di lokasi, tapi saat mereka mulai menyelidiki kasus ini, semakin banyak hal yang terasa tidak biasa. Di sekitar tubuh korban, polisi menemukan berbagai barang, namun semuanya tampak seperti petunjuk yang dengan sengaja dibuat untuk membingungkan polisi. Sepasang sepatu boot, botol parfum, peralatan makan dari plastik, dan juga botol minuman. Sebagian besar barang-barang tersebut juga tidak memiliki label, bahkan label pakaian telah dipotong. Dan yang paling mencolok, tidak ada dokumen identitas, tidak ada paspor, tidak ada dompet. Semua jejak yang bisa mengarah kepada identitas korban seolah-olah sengaja dihapus. Namun satu hal yang aneh, di dekat tubuhnya, polisi menemukan jejak penggunaan bensin dan pil tidur dalam jumlah yang sangat besar. Ini nampak seperti bunuh diri, tapi pertanyaannya, siapakah wanita tersebut dan kenapa ia mati di lokasi tersebut? Otoritas Norwegia kemudian memulai penyelidikan besar-besaran. Mereka bahkan membawa sidik jari korban ke Interpol, tapi hasilnya nihil. Tidak ada kecocokan dengan siapapun dalam database internasional. Polisi kemudian menyelusuri stasiun kereta, hotel, dan juga toko-toko. Dan disinilah misteri ini semakin membingungkan. Ternyata wanita ini pernah menginap di beberapa hotel di Bergen dan kota-kota lain, tapi selalu dengan nama yang berbeda-beda. Dia memakai setidaknya 9 identitas palsu. Dalam setiap kunjungannya, dia berbicara dalam berbagai bahasa, di antaranya bahasa Jerman, Prancis, Inggris, bahkan sedikit bahasa Norwegia. Para staf hotel menggambarkan sebagai wanita elegan, penuh rahasia, dan juga suka menyendiri. Dia selalu meminta kamar dengan balkon dan selalu meminta pindah-pindah kamar. Anehnya, dia juga kerap menukar identitas saat berpergian dan membawa koper dengan isi yang sangat mencurigakan. Tak lama setelah itu, polisi kemudian menemukan 2 koper milik wanita tersebut di dalam penyimpanan stasiun kereta Bergen. Koper itu berisi pakaian mahal, pelat wajah palsu, peralatan makeup, dan juga kacamata tanpa lensa. Dan semua barang-barang tersebut tidak memiliki label. Tapi ada satu benda yang menarik perhatian polisi, yaitu selembar catatan yang berisi kode rahasia. Nah, awalnya polisi ini kebingungan gitu kan dengan catatan tersebut. Namun setelah diteliti lebih jauh, ternyata kode tersebut tampaknya merujuk kepada daftar tempat dan tanggal, kayak semacam catatan perjalanan. Dan satu hal yang paling penting, ditemukan juga sebuah kacamata hitam yang ternyata milik bekas sidik jari korban. Hal tersebut tentunya memperkuat bahwa koper itu memang milik wanita tersebut. Seiring berjalannya waktu, publik mulai berspekulasi siapa sebenarnya wanita misterius ini. Berikut adalah beberapa teori dalam kasus ini. Teori yang pertama, wanita tersebut adalah seorang mata-mata. Saat itu adalah masa Perang Dingin. Norwegia merupakan anggota NATO dan memiliki pelabuhan serta instalasi militer yang sangat penting.
Tidak sedikit yang percaya bahwa wanita tersebut sedang memata-matai uji coba rudal atau pangkalan militer. Jejak penggunaan banyak paspor, nama samaran, dan juga kode-kode rahasia semakin memperkuat teori ini. Teori yang kedua adalah wanita tersebut bagian dari jaringan kriminal internasional. Kemungkinan terkait dengan perdagangan barang mewah yang ilegal atau bahkan. Nah, teori yang terakhir adalah wanita tersebut merupakan korban kekerasan. Kemungkinan wanita tersebut sengaja oleh seseorang yang mengenalnya. Tapi jika demikian, mengapa semua identitasnya harus dihapus? Otopsi mengungkapkan bahwa korban meninggal akibat kombinasi luka bakar dan juga keracunan obat-obatan. Tapi tidak ada tanda pasti apakah ini. Hal yang aneh lainnya, meskipun tubuhnya terbakar begitu hebat, lidah dan paru-parunya menunjukkan ia masih hidup saat terbakar. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa ia mungkin tidak sengaja membakar dirinya sendiri atau setidaknya ia tidak sepenuhnya sadar. Analisis gigi menunjukkan ia mungkin berasal dari Eropa Tengah atau Timur. Namun teknologi forensik pada saat itu masih sangat terbatas sehingga wanita tersebut masih belum bisa teridentifikasi. Pada akhirnya, wanita tersebut dimakamkan dengan peti polos di pemakaman Moledal, Bergen. Di batu nisannya hanya tertulis wanita tidak dikenal. Hingga hari ini, lebih dari 5 dekade kemudian, identitas Isdal Woman tetap menjadi misteri. Meskipun ada upaya DNA modern dan penyelidikan ulang, hasilnya masih belum mampu menguak siapa sebenarnya wanita ini dan apa yang membawanya berakhir di tempat tersebut. Misteri Isdal Woman adalah kisah tentang identitas yang hilang, teka-teki yang tak kunjung selesai, dan dunia yang penuh bayangan di balik layar kehidupan sehari-hari. Apakah dia merupakan seorang mata-mata, korban, atau seseorang yang sengaja menghapus dirinya dari dunia? Berikan pendapatmu di kolom komentar, dan jika kamu punya teori sendiri tentang siapa sebenarnya Isdal Woman, aku ingin sekali mendengarnya. Terima kasih telah menonton Dosier Hitam, sampai jumpa di misteri berikutnya. Bye-bye.